Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jurnali di Kabar Olahraga. Ya, di kesempatan hari ini, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ini sangat luar biasa spesial. Ada Bapak Haji Yana Suryana, ya, sebagai Ketua KONI Kabupaten Bandung. Siap. Ya. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Baru pertama ke RRI ya, Pak Haji? Ya? Baru pertama ini sangat luar biasa RRI Bandung ini. Gimana Pak Haji RRI? Menurut Pak Haji? RRI ini sangat luar biasa. Tadi saya pas masuk, wah ini pengalaman luar biasa. Saya bisa mampir di RRI Bandung ini. Ini ikon media luar biasa ya RRI Bandung ini. Luar biasa. Alhamdulillah ya Pak Haji ya, bisa hadir ke RRI Bandung ya. Ya dekat ya, di sebelah sana tuh gedung sate dekat, di pinggir ada Pusdai, ya ini ikonnya, ya sangat luar biasa. Ya, tapi pada hari ini kami akan berbincang jelang Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ya, dan ini KONI Kabupaten Bandung ini sudah siap mungkin 100% lebih ya untuk atlet-atletnya berjuang di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di tahun 2026 nanti. Ya, Pak Haji, tapi sedikit aja flashback sedikit saja nih. Di Kabupaten Bandung ini atlet-atletnya kemarin menjadi tulang punggung Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional PON. Ya, menurut Pak Haji sendiri apakah memuaskan atlet-atlet Kabupaten Bandung sudah menopang Jawa Barat menjadi juara umum di PON Aceh Sumatera Utara? Ya, alhamdulillah. Capaian atlet-atlet yang membela Jawa Barat sehingga kemarin Jawa Barat hat-trick ya di PON Aceh Sumut, itu ada peningkatan raihan medali yang sangat signifikan yang diperoleh oleh atlet-atlet Kabupaten Bandung. Baik. Ketika PON Papua dibandingkan dengan PON Aceh Sumut kemarin, capaian pundi-pundi emas ataupun perak dan perunggu yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Bandung itu hampir ada peningkatan 100% Pak Adi, ini sangat luar biasa. Peningkatan 100%? 100%. Luar biasa ya. Kita di Papua itu meraih 19 medali emas untuk menopang Jabar juara waktu itu di Papua. Ketika di Aceh Sumut kemarin untuk mencapai target hat-trick, Jabar hat-trick juara, kita kurang lebih ya lebih 100% peningkatannya. 100%. Medali emas yang kita raih dari atlet-atlet Kabupaten Bandung. Sangat luar biasa, sehingga Bupati Bandung menggelontorkan bonus pun hampir mencapai 5-6 miliar untuk atlet Kabupaten Bandung yang meraih emas di PON Aceh Sumut kemarin. Karena mungkin terpuaskan ya? Sangat puas, sangat luar biasa. Sama dan itu pembinaan kita sangat berhasil sehingga bisa membawa nama baik Kabupaten Bandung di tingkat nasional, terutama di PON Aceh Sumut kemarin. Berarti sudah tidak masalah nanti menghadapi Porprov ya? Insya Allah. Sudah, orang Sunda mah katoong ya, atlet-atletnya. Dan ini kemarin atlet yang sangat menonjol di PON kemarin itu cabur apa nih Pak Haji? Kabupaten Bandung hasil Porprov tahun kemarin, terus hasil PON di Aceh Sumut tetap ikon Kabupaten Bandung cabur dayung yang dayung ya Pak Haji ya. Indra Hidayat dan kawan-kawan kemarin meraih emas yang sangat luar biasa, sehingga Indra pun menjadi atlet yang meraih bonus besar juga karena emasnya banyak juga dari cabur dayung itu. Jadi yang bisa diperoleh oleh Kabupaten Bandung diantaranya unggulannya adalah cabur dayung. Cabur dayung ya, luar biasa. Dan ini persiapan nih, sudah sejauh mana nih persiapan Porprov di Kabupaten Bandung sendiri nih Pak? Ya, Kabupaten Bandung alhamdulillah menjelang BK ya, BK itu kan di 2025 sekarang. Kami memiliki target yang sangat luar biasa, 100 gold medal, 100 medali emas Pak Adi. Sangat berat sekali nih target dari Pak Bupati. Tapi alhamdulillah kami sudah membentuk Satgas, ya, Satgas untuk pemenangan Porprov 2026, dan kami pun dengan Binpres selalu intens, dan kami sudah melaksanakan DES dengan 64 cabang olahraga. 64. Kami pun ada peningkatan, waktu Porprov kemarin kita hanya 53 ya Pak, 53 cabur, sekarang kita sudah 64 cabur. Luar biasa ya. Nah, dari DES tersebut alhamdulillah tersaring kurang lebih 1.119 atlet ini untuk persiapan BK nih Kabupaten Bandung. Udah tersaring berapa tadi? Udah 1.119. Ini di luar ada 8 cabur yang belum ini. Yang sekarang masih tahap DES juga ya. Nah, sementara kita sudah terinventarisir 1.119 atlet, pelatih 245, official 80. Nah, jadi saya kira ini sebagai modal Kabupaten Bandung untuk mencapai 100 gold medal di 2026 itu saya kira bukan angan-angan, ya,
bukan impian, tapi ini bisa menjadi kenyataan karena dari 1.119 atlet itu akan berjibaku berjuang di BK 2025 ini. Iya. Jadi barometernya sukses di BK, insya Allah kita sukses di Porprov 2026 dengan 100 medali emasnya. Berarti tantangan dari Pak Bupati udah oke ya Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lewati. Bisa kita lewati ya. Allah, bonusnya mungkin udah siapkan juga ya? Nah, mungkin nanti 2026 Pak Bupati akan memberikan bonus lagi. Baik, bahkan tahun kemarin juga ketika Porprov 2021 ya, luar biasa bonusnya. Bonusnya ya? Luar biasa insya Allah. Kalau Bupati sangat luar biasa perhatiannya ke atlet-atlet yang berprestasi di Porprov atau PON, bahkan atlet SEA Games, Asian Games pun beliau sangat antusias sekali untuk memberikan bonus. Nah, sekarang pemusatan latihannya gimana? Sudah berjalan apa gimana nih Pak Haji? Nah, pasca Des Cabur kemarin, nah bahkan minggu-minggu ini kita minggu ini dan minggu selanjutnya sebelum BK dilaksanakan, kita akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada semua cabang olahraga yang kemarin kita Des. Iya. Jadi kalau Des itu kita panggil cabornya, pemaparan segala macam. Nah, kita tanya ke cabur dari mulai kondisi atlet, pelatih, sarana prasarana, tempat latihan dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan hasil Des tersebut, kami dari tim Satgas beserta Binpres akan melaksanakan kunjungan ke tiap cabur dan alhamdulillah jadwal sudah tersusun dan akan kita garap kurang lebih dalam 1 bulan Juni ini kita akan datangi semua cabur-cabur yang ada di Kabupaten Bandung. Harus dijelaskan juga oleh mereka kesiapannya seperti apa, latihannya seperti apa, atletnya kesiapannya sejauh mana, termasuk sarana prasarana yang pernah kita berikan kepada mereka. Gitu, Pak Adi. Baik, kekuatan cabur nih gimana nih? Kekuatan caburnya? Kekuatan cabur kalau kita melihat gambaran ya, kekuatan antar kabupaten kota nih ya. Tetap kita unggulan kemarin. Hasil Porprov kemarin kita meraih 14 emas itu dayung ya. 14 emas dayung, menembak 7. Yang lainnya ya ada sambo, wusu, angkat besi kita masih dominan. Angkat besi dan angkat berat itu kita meraih 9 medali emas. Jadi hasil 73 emas kemarin itu ini sebagai modal awal kami, meskipun ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa main lagi nanti di Porprov ya. Tapi sebagai gambaran kekuatan kami tetap cabur-cabur unggulan yang ada di Kabupaten Bandung ya tidak jauh. Antara dayung, menembak, cabang bela diri, insya Allah. Mungkin ada kekuatan baru dari senam, gitu kan? Insya Allah. Ada harapan dari cabur-cabur unggulan karena sudah kami inventarisir di Des Cabur kemarin. Berarti total ada berapa cabur nih cabur unggulan yang bisa meraup medali emas? 10 cabur ya pediannya, 10 cabur unggulan kita sudah siap insya Allah. Baik. Pak Ketua ya Pak Haji. Dan kemarin sempat juga nih di beberapa media ya ada yang sedikit ini terganggu masalah medali 100 medali ini ya terganggu. Betul. Ini masalahnya apa sih sebenarnya Pak Ketua? Porprov juga belum kan? 100 medali emas hanyalah target. Nah, target tersebut bisa tercapai itu bisa ada izin Allah kalau ikhtiar kita baik. Nah, makanya kita ini bagian dari ikhtiar kita di Kabupaten Bandung sebelum mencapai target tersebut beberapa tahapan kita akan laksanakan. Dari mulai Des Cabur, pemusatan latihan, intens kita terhadap cabur, perhatian juga karena kalau di Kabupaten Bandung selain memberikan insus kita juga memberikan beasiswa loh Pak Adi. Beasiswa ya? Kepada atlet yang masih kuliah kita berikan beasiswa. Kepada atlet-atlet yang berprestasi kemarin di Porprov dan potensinya masih bagus di Porprov yang akan datang kita kasih insus. Rutin per bulan itu. Selain dari kita ada juga dari Dispora. Karena ini amanat Pak Bupati, tolong perhatikan atlet-atlet kita jangan sampai lepas ke daerah lain. Nah, gitu, Pak Adi. Itu kan kemarin gosip-gosipnya karena atlet yang berpindah. Atlet gosip-gosipnya ini sudah teratasi ya Pak Haji ya. Jadi biasalah menjelang Porprov itu bukan Kabupaten Bandung saja. Semua kabupaten kota pasti mengalami hal seperti ini. Karena ini ya sudah biasa terjadi ya. Tapi untuk itu Kabupaten Bandung sudah membentuk tim hukum, bidang hukum kami sudah siap, membackup, bahkan per hari ini belum ada. Mutasi dari kita secara legal formalnya pindah ke daerah lain belum ada. Belum terbukti ya? Nah, kalaupun ada yang terbukti hanya pengunduran diri untuk kepentingan pendidikan. Kalau itu ada. Cuman itu lagi proses gitu. Itu yang mengundurkan diri karena pendidikan itu calon emas atau kayak gimana Pak Haji? Gimana? Calon emas itu atletnya atau kayak gimana?
pernah meraih medali emas. Oh, pernah. Nah, tapi itu secara bergu, bukan perorangan. Oh, kalau perorangan kita Iya. akan jaga sekuat tenaga. Nah, tapi kalau tim pun kalau memang kita perlu jaga. Iya. Tidak mungkin kita melepas begitu saja. Tapi kalau alasannya pendidikan ya kita tidak bisa menjaganya. Nah, kalaupun hengkang karena iming-iming atau apa, saya kira Tidak di ada Kabupaten ya? Bandung tidak ada. Tidak ada ya. Dan itu pun sekarang lagi kita urus dengan bidang hukum Kabupaten Bandung. Baik. Insya Allah Ya. tim bidang hukum kami Kabupaten Bandung sangat kompeten dan luar biasa Ya. untuk menjaga itu. Iya. Siap. Ini efisiensi anggaran nih Kabupaten Bandung, apakah ya terimbas Pak Ketua, Pak Haji, gimana? Kabupaten Bandung alhamdulillah tidak kena imbas efisiensi ataupun reka pusing ya untuk KONI, terutama untuk hibah. Pak Bupati sangat menjaga itu. Saya kira terima kasih Pak Bupati Bandung, Pak Haji Dr. Dadang Supriyatna yang menjaga anggaran kami di KONI untuk persiapan BK ini. Justru saya berharap ada penambahan Pak Adi. Karena kalau melihat peta kekuatan di Jawa Barat, kemarin ya, Porpor kemarin, Kabupaten Bekasi, Bogor, sama Kota Bandung itu di atas 100 medali emas kan raihannya. Kita berada di urutan kelima di bawah Bogor, Kota Bekasi sama Bogor ini ya. Yang 6 besar itu kan kita plat B semua ini. Bekasi-Bekasi, Bogor-Bogor, Bandung-Bandung gitu kan. Ini semuanya kan anggarannya sangat luar biasa signifikan. Betul. Dibandingkan dengan daerah tadi yang saya sebutkan, Kabupaten Bandung paling minim. Paling minim. Ya makanya saya berharap Bupati Bandung bisa membantu penambahan karena untuk 1.119 atlet yang terinventarisir di 64 cabur itu, saya kira membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa untuk mencapai 100 medali emas. Karena persaingan dengan kabupaten tadi dengan kota yang lain sangat kuat gitu ya. Kira-kira Pak Haji berapa ratus miliar lagi nih yang harus ditambah nih? Itu masih kita udah ada gambaran, dengan Dispora kemarin kita sudah sounding. Kebetulan Pak Dian sebagai ke Kabid Binpersnya sudah menyusun RAB-nya dan saya kira ya kalau idealnya itu kan seperti daerah Kabupaten Bekasi atau Kota Bandung ya luar biasa lah gitu. Mungkin Pak Di juga tahu ya berapa anggarannya sangat luar biasa gitu. Tidak bisa saya sebutkan. Yang paling penting Pak Bupati tolong tambah ya. Tambahin anggarannya Pak ya supaya ya 100 medali itu bisa lebih lah ya, bisa tercapai kayak gitu. Dan ini kendalanya, selain itu kendalanya apa saja nih Pak yang dihadapi oleh KONI Kabupaten Bandung untuk kendala-kendalanya nih Pak? Kendala itu sebetulnya ya relatif ya Pak Adi. Kalau sarana prasarana kita kan sudah alhamdulillah memiliki SOR Jalak Harupat. Pak Bupati selalu menyampaikan kepada cabur ataupun kepada kita, silakan pakai fasilitas yang ada di Jalak, gratis, nggak boleh buat biaya kan. Itu merupakan terobosan yang sangat luar biasa dari Pak Bupati. Saya kira untuk sarana prasarana tiap cabur juga pastilah ada kekurangan ataupun ada yang sudah siap. Itu kami akan cek nanti di Monep yang akan datang. Insya Allah. Jalak Harupat. Jadi teringat kalau Jalak Harupat ini waktu podcast di sana ya, sangat luar biasa podcast, ya, standar internasional. Dan mungkin nanti KONI Kabupaten Bandung ya bisa bertarung di Stadion Jalak Harupat ya dengan PSRRI ya Pak. Siapa ya? Kita undang nanti. Nah, RRI bisa main nanti di sana. Ya, ini ada kiper andalan Bowo nih Pak ya, kiper andalan ya. Insya Allah nanti kita bisa persahabatan di GOR yang pernah dipakai ini loh, Piala Dunia U17 ini sangat luar biasa ya. Stadion internasional itu. Internasional, kita akan menginjakan rumput di sana ya, Wo ya. Oke. Ya, tadi masalah kendala ya mungkin ini masalah keuangan juga menjadi kendala ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa menambahkan. Kayaknya kalau lihat podcast ini langsung Bapak Bupati ya langsung menambahkan lah ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Terus juga ini pesaingnya nih Pak yang harus diwaspadai di Porprov nanti menurut kacamata Pak Haji dari daerah mana saja nih? Saya kira tidak jauh berbeda ya. Yang namanya persaingan itu yang tadi saya sampaikan. Tuan rumah nanti ya yang harus kita antisipasi tuan rumah ya. Yang namanya Bogor, Bekasi, Kota Bandung. Bahkan di sini ada juga kuda hitam nih, Kabupaten Bandung Barat nih. Kemarin kan Bandung Barat di utara urutan 78 ya. Di bawah ada Ciamis juga gitu. Tapi kita yang namanya 10 besar ini masih kita bisa bersaing lah. Karena kita sudah punya modal awal kemarin 73 medali emas, meskipun sudah ada atlet yang tidak bisa berkompetisi lagi, tapi insya Allah kita bisa bersaing. Bagi kita urutan keberapa pun tidak jadi masalah, yang penting kita bisa meraih target 100 medali emas. Gitu Tapi khawatir nggak ada non teknis nih Pak? Non teknis pada ada. Saya kira non teknis pasti ada. Yang namanya kompetisi, yang namanya event, yang namanya multi event pasti ada.
Tapi kita pun akan berusaha sekuat tenaga, apalagi ya dengan tuan rumah mungkin ya. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik lah buat Kabupaten Bandung. Karena kita akan maksimal selama persiapan BK ini. Insya Allah, Pak. Sudah ada antisipasi untuk non teknis Pak, mungkin dari bidang hukumnya, dari gimana Pak? Tim Satgas kita sudah siap mengcover itu, ya, terutama tim bidang hukum dan Bimpres sudah siap lah. Apalagi kan kita juga punya pengurus yang sudah pengalaman baik di tingkat nasional dan internasional. Kita siap menghadapi itu semua karena mereka sudah berpengalaman. Insya Allah. Baik, selama ini ada keluhan-keluhan dari atlet nggak Pak? Keluhan apa saja sih yang biasanya kan banyak curhat ya? Apalagi misalnya kalau atlet yang sudah selalu kalau bertanding itu selalu mendapatkan medali emas. Nah, apa sih Pak yang keluhan-keluhan atlet di Kabupaten Bandung ini Pak? Keluhan atlet saya kira karena saya sifatnya tidak tertutup ya. Saya punya IG, saya punya WA, itu selalu terbuka 24 jam bagi siapapun. Pernah dulu ada DM seperti itu dari atlet, langsung kita atasi. Jadi ternyata ya kalaupun ada keluhan langsung kita antisipasi. Pasti ada keluhan tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Ya biasanya kan keluhan itu terkait dengan bonus ataupun anggaran gitu kan. Tapi ini semua sudah terantisipasi Pak Adi. Karena yang namanya bonus Pak Bupati itu langsung tidak lama. Setelah event selesai, bonus dan anggarannya sudah tersedia langsung digelontorkan. Jadi kita safety, kita aja. Kalau di Kabupaten Bandung bahkan nyaris tidak pernah menerima keluhan dari atletnya. Kalaupun ada ya mungkin bisa terdengar langsung oleh saya selaku ketua, tapi ya itu bisa diminimalisir lah. Karena ya tidak pernah menunda bonus, tidak pernah menunda anggaran atau DOP buat cabur, kita langsung aja kita sampaikan. Termasuk tadi ada insus, ada juga beasiswa buat atlet yang berpotensi. Selama ini gimana pelatih Pak? Diperhatikan nggak Pak? Pelatih juga sama, ofisial juga sama. Ya saya kira semua itu tidak akan sukses terus medali emas kalau tidak ada kerjasama yang baik antara pelatih, ofisial, pengcap dengan atletnya tersendiri. Ya jadi insya Allah. Jadi tidak ada problem ya Pak ya? Per hari ini tidak ada. Atlet, pelatih ya. Insya Allah kondusif. Kemarin kan sempat viral juga ya, atlet ya. Yang kemarin mau hengkang itu sudah saya sampaikan tadi. Sempat viral juga ya. Pak, apa sih yang harapan Bapak ini menjadi Ketua KONI Kabupaten Bandung ya, yang belum tercapai nih Pak setelah PON kemarin? Jadi target kami tetap 100 gold medal, 100 medali emas. Kalau itu tercapai itu ada kepuasan tersendiri bagi saya selaku KONI jadi Ketua KONI Kabupaten Bandung. Karena kalau melihat gambaran prestasi waktu 2018 Porpop Bogor hanya 35 medali emas. Ketika kemarin menjadi 73, kenaikan yang sangat luar biasa dan nanti akan kita maksimalkan untuk mencapai 100 medali emas. Itu harapan kami KONI Kabupaten Bandung. Dan saya pun selalu berharap semua atlet yang ada di Kabupaten Bandung bisa berprestasi bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat internasional yang bisa meraih medali emas di Olimpiade ataupun event-event yang bergengsi. Gitu, Pak. Kemarin sempat dengar dari Kabupaten Bandung juga ada atlet internasional ya, di bertanding berprestasi di internasional. Itu atlet apa sih Pak? Itu kemarin kita terakhir bangga ya punya Windy Cantika ya, angkat berat angkat besi ya. Jadi Windy pernah meraih medali perunggu ketika Olimpiade Paris. Insya Allah. Mungkin besok lusa juga kita terutama di angkat besi terus menggembleng biar prestasinya, dan dayung juga luar biasa. Kemarin aja kita datang langsung ke Yogyakarta melihat atlet-atlet kita yang berlomba di seperti arung jeram ya Fedan ya. Nah, slalom. Kita bertanding di situ, atlet-atlet kita bertarung di situ tidak hanya atlet dari Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ya. Ada atlet juga dari berbagai daerah di Indonesia plus Malaysia. Dan kita bisa meraih 2 medali emas. Luar biasa. Jadi saya sangat bangga juga dengan atlet-atlet dayung yang berprestasi mengalahkan atlet Malaysia yang sangat luar biasa juga kemarin itu. Jadi itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi KONI Kabupaten Bandung bisa menciptakan atlet bukan hanya yang berprestasi di tingkat nasional, tapi bisa berbicara di tingkat internasional. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini salah satu bukti pembinaan dari KONI Kabupaten Bandung ya, pembinaan atlet-atlet yang sangat luar biasa. Dan mungkin secara keseluruhan
Porprov ini bisa dibilang sudah aman ya Pak ya? Insya Allah. Ya, sudah aman, babak kualifikasinya sudah aman mungkin. Terus juga Porprov tahun 2026 nanti sudah aman dan 100 medali emas akan insya Allah akan diraih oleh Kabupaten Bandung. Amin, Pak, amin. sedikit saja di samping ini Pak. Kan sekarang nggak banyak atlet juga dari dulu sih ya Pak ya. Ini dari Kabupaten sendiri beasiswa sudah ada ya Pak untuk atlet. Dan ini untuk masa depan atletnya nih Pak. Apakah sudah ada ramuan dari pemerintah Kabupaten Bandung sendiri untuk masa depan atlet? Ya ada pekerjaan atau mungkin usaha kayak gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah Pak Adi di Kabupaten Bandung lagi-lagi nih Pak Bupati ya. Tolong jaga atlet kita yang sudah berprestasi dan membawa nama baik Kabupaten Bandung untuk menjaga masa depannya, gitu kan ya. Alhamdulillah kami pun sudah menitipkan atlet-atlet yang berprestasi di beberapa BUMD yang ada di Kabupaten Bandung. Tapi tidak bisa kami sebutkan, yang jelas ada sudah banyak atlet kita masuk di situ. Yang sudah berprestasi ya. Berprestasi bahkan yang mau berprestasi pun sudah kita titipkan. Ini sangat luar biasa di Kabupaten Bandung, insya Allah. Dan ini kelincahan ketua juga ya, seperti itu ya, pendekatan dengan pemerintah Kabupaten Bandung seperti apa supaya atlet-atlet yang berprestasi bisa sejahtera. Jangan sampai masa kelam yang kemarin-kemarin itu banyak atlet yang berprestasi tapi masa depannya ya Pak ya bisa menjual medali, ya kan itu jadi tukang parkir kayak gitu. Jangan sampai seperti itu kan, sudah mengharumkan nama Kabupaten Bandung. Terus juga ya ini kembali lagi ke manajemen atau ketua Kabupaten Bandung ini satu luar biasa. Pak, harapan Bapak Pak sebagai ketua KONI Kabupaten Bandung untuk pemerintah dan juga ya untuk kedepannya seperti apa nih Pak? Ya, KONI Kabupaten Bandung ini harapan saya selaku ketua dengan reng-rengan ya dengan pengurus yang lain. Saya ingin berprestasi seperti Pak Dadang Supriyatna. Beliau menjadi bupati kemarin periode pertama hanya 3,5 tahun, tapi prestasi luar biasa, penghargaan dari semua pihak sangat luar biasa. Bahkan sekarang pun baru 100 hari sudah berprestasi di tingkat nasional. Nah, kami pun dengan pengurus KONI Kabupaten Bandung akan berusaha seperti beliau. Punya harapan KONI Kabupaten Bandung juga bisa berbicara menjadi aset luar biasa yang bisa memberikan kontribusi baik untuk Jawa Barat maupun Indonesia di event internasional. Itu harapan kami dari KONI Kabupaten Bandung. Luar biasa. Baik, Pak Ketua, saya nanti izin dari RRI Bandung akan menghadiri atlet yang berprestasi langsung ke rumahnya. Bisa kan ya Pak ya, untuk podcast lagi di sana ya Pak ya, untuk tanya-tanya yang realnya seperti apa. Takutnya nanti kan Pak Haji ada bohong-bohongnya kayak gitu kan. Kalau masuk ke atlet kan realnya ada ya. Betul. Tapi insya Allah kalau Pak Haji tidak ada ditutup-tutupi. Ya, baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tuntas juga perbincangan kami bersama Ketua KONI Kabupaten Bandung bersama Bapak Haji Yana Suryana. Dan ini kita dukung sebagai insan olahraga dan olahraga di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung bisa menorehkan hasil yang maksimal di Porprov, PON maupun internasional. Ini salah satu ada yang terbukti ya, atlet Kabupaten Bandung sudah go internasional, itu Cantika, dan ini sangat luar biasa pembinaan dari KONI Kabupaten Bandung. Adil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.